Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berziarah kubur merupakan kunjungan ke tempat pemakaman dengan tujuan memperoleh pengajaran tentang kematian dan kehidupan di akhirat, serta mendoakan agar dosa-dosa orang yang telah meninggal diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur karena khawatir hal tersebut dapat mempengaruhi keyakinan mereka. Beliau khawatir bahwa umat Islam yang masih lemah dalam keimanan dapat terjerumus menjadi penyembah kuburan. Namun, setelah umat Islam memiliki keyakinan yang kuat dan tidak lagi khawatir akan perbuatan syirik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini karena ziarah kubur dapat membantu orang yang masih hidup untuk terus mengingat kematian dan meningkatkan semangat dalam beribadah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang berbunyi, "Sungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa ingin berziarah, maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan ucapan-ucapan batil." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, pada kesempatan ini kita akan membahas pentingnya memperhatikan tata cara yang benar saat melakukan ziarah ke kuburan. Kami mengajak para sahabat untuk mengucapkan salam kepada orang yang telah meninggal, dan kami sarankan untuk menonton video ini sampai selesai agar dapat memahami dengan baik isi yang disampaikan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada para sahabat yang telah menonton video ini sampai akhir, dengan melancarkan rezeki mereka, memberikan kesehatan yang berkelanjutan, dan memudahkan segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adab atau sunnah yang pertama dianjurkan saat mengunjungi kuburan adalah menyampaikan salam kepada para orang yang telah meninggal. Tindakan ini dilakukan sebagai wujud penghormatan dan doa yang diucapkan oleh individu yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal dunia. Disarankan untuk mengucapkan salam ini ketika memasuki area kuburan atau saat melewati wilayah pemakaman. Petunjuk ini sesuai dengan yang disampaikan dalam sebuah hadis. Assalamualaikum ahlat diyar, minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikum. Artinya, selamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Adab yang kedua yaitu dianjurkan untuk tidak mengenakan sandal atau alas kaki ketika berziarah ke kuburan. Ini merupakan bagian dari tata cara yang dianjurkan saat melakukan ziarah ke kuburan, di mana tujuannya adalah untuk menghormati orang yang telah meninggal di area pemakaman. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis, "Wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu." Lalu orang itu melihat, dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Menyatakan bahwa larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap seorang pria yang mengenakan sandal di kuburan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, hanya dianggap sebagai perbuatan makruh dan tidak dianggap sebagai perbuatan haram. Ini mengindikasikan bahwa masih diperbolehkan untuk mengenakan sandal saat memasuki kuburan, jika memang tidak memungkinkan untuk tidak melakukannya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, "Sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adab yang ketiga yaitu mengirimkan doa bagi orang yang telah meninggal.
Berziarah mengimplikasikan kunjungan kepada individu yang telah meninggal. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan bagi individu yang telah meninggal adalah mendoakan mereka. Karena pada hakikatnya, tidak ada yang lebih diharapkan oleh mereka selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati adalah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Adab yang keempat adalah menghindari duduk atau melangkahi di atas kuburan. Hal ini juga merupakan aspek yang harus diperhatikan saat melakukan kunjungan ke kuburan. Yang diperbolehkan adalah berjalan di sekitar atau di antara makam-makam. Orang-orang yang melanggar larangan ini diibaratkan sebagai orang yang duduk di atas bara api. Penjelasan ini didasarkan pada sebuah hadis. Sungguhnya, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Adab yang kelima adalah menyiram air di atasnya. Praktik ini telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Muslim saat ini dan memiliki dasar hukum yang kuat. Tindakan ini mengacu pada sunnah karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya saat putranya Ibrahim meninggal dunia. Syekh Khatib Sarbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj menyatakan bahwa menyiram kuburan dengan air adalah disunahkan karena dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kuburan putranya. Selain itu, tindakan ini juga diharapkan dapat menjaga kondisi mayat tetap dingin, mendapat rahmat, dan menjaga kebersihan tanah kuburan. Anjuran untuk menyiram air di atas kuburan juga disebutkan dalam riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi. Dan orang yang melakukannya itu adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayah Imam Baihaqi. Namun, penting untuk diingat bahwa masih ada aspek yang sama pentingnya untuk dipahami, di mana terdapat banyak pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terkait pemeliharaan kuburan. Abu Bakar Utsman bin Muhammad, ahli waris keluarga atau individu lainnya, seringkali mencabut atau membersihkan rumput serta tanaman bunga yang belum kering yang tumbuh di atas kuburan. Hal ini dilakukan karena rumput yang tumbuh di atas kuburan diyakini senantiasa berzikir dan memohon ampunan bagi mayit yang berada di dalam kubur, sehingga tindakan tersebut dianggap dapat meringankan siksaan kubur bagi mayit. Ini dianggap sebagai hak bagi mayit untuk merasakan kesenangan. Namun, jika rumput tumbuh dengan sangat lebat, bahkan menutupi kuburan, merapikannya untuk tujuan pemeliharaan tidak dianggap masalah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat berkata, ketika kami melewati kuburan, maka Rasulullah SAW mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah, sampai-sampai dengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar wahai Rasul?" Rasulullah SAW menjawab bahwasanya dua orang laki-laki yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Para sahabat bertanya, "Dosa apa yang telah mereka perbuat wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka disiksa karena salah satunya dia kencing, akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya. Dan yang satunya lagi,
disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba. Karena itulah mereka disiksa di dalam kubur. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 batang pelepah kurma dan diletakkan pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah yang kau lakukan itu ada manfaatnya, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab mereka pun diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pelepah kurma itu kering." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa tata cara yang sangat disarankan saat melakukan ziarah ke kuburan. Sungguhnya ziarah ke kuburan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan melakukan ziarah tersebut, seseorang dapat memperoleh hati yang penuh kelembutan, mengingat akan kematian, serta menjadi individu yang rendah hati. Hal ini disebabkan karena tempat terakhir setiap manusia untuk beristirahat adalah tanah yang sangat sempit, yakni kuburan. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.